Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tetap semangat kawan-kawan, kita masuk ke part 3 untuk modul 1 profesional. Kita mulai ke soal nomor 1 di part 3. Mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, manusia yang mempunyai takwa, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat merupakan A. Arti pendidikan nasional, B. Tujuan pendidikan nasional, C. Fungsi pendidikan nasional, D. Ruang lingkup pendidikan nasional, E. Tujuan pendidikan secara umum. Yuk kita sama-sama jawab. Dan jawabannya adalah B. Tujuan pendidikan nasional. Nomor 2. Seorang guru terus menunjukkan komitmen dalam pekerjaan dengan mengikuti pelatihan metode pembelajaran dan terus-menerus mengembangkan diri dalam pemanfaatan berbagai strategi yang digunakan dalam bidang keahliannya, merupakan makna A. Profesi, B. Kualifikasi, C. Kompetensi, D. Profesionalisme, E. Kapasitas building. Ayo jawab kawan-kawan. Dan jawabannya adalah D. Profesionalisme. Next, nomor 3. Setiap guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hal tersebut termuat dalam A. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, B. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, C. Undang-Undang Guru dan Dosen, D. Undang-Undang Perlindungan Acara Pidana, E. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kira-kira jawabannya? C. Undang-Undang Guru dan Dosen. Pelaksanaan program sertifikasi pendidikan adalah A. Perguruan tinggi yang memiliki program yang ditunjuk pemerintah, B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, C. Kementerian Agama, D. Badan Diklat Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan, E. Dinas Pendidikan baik daerah kabupaten maupun daerah provinsi yang diatur dengan ketentuan pemerintah. Jawabannya adalah A. Perguruan tinggi yang memiliki program yang ditunjuk pemerintah. 5. Seorang guru dapat diberhentikan jabatan guru secara tidak hormat dikarenakan kecuali A. Datang sekolah lebih awal, B. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, C. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus, D. Mengundurkan diri dari jabatan guru, E. Sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan. Dan jawabannya adalah A. Datang sekolah lebih awal. Oke. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru sering mendapat perlakuan yang kurang baik seperti laporan orang tua terhadap tindakan guru kepada siswa. Guna mendapatkan perlindungan terhadap guru memiliki hak atas perlindungan yaitu A. Hukum dan profesi, B. Hukum profesi kesehatan kerja jaminan hari tua, C. Hukum profesi keselamatan kerja dan kesehatan kerja, D. Hukum profesi dan hak asasi manusia, E. Hukum profesi perlindungan kerja. Dan jawabannya adalah C. Hukum profesi keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dalam menjalankan tugas guru akan mendapatkan gaji atau imbalan. Ketika dalam melaksanakannya guru mendapatkan gaji yang tak wajar, pelanggaran terhadap jaminan perlindungan guru tersebut merupakan pelanggaran pada bidang A. Hak asasi manusia, B. Profesi, C. Kesejahteraan guru, D. Keselamatan kerja, E. Hukum. Dan jawabannya adalah profesi. Lanjut, tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan guru menjadi profesional yaitu A. Profesionalisme guru berbasis sekolah, B. Penyediaan guru berbasis sekolah, C. Program induksi berbasis pembelajaran,
D. Profesionalisasi guru melalui penugasan. E. Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Dan jawabannya adalah E. Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Next. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, sangat terampil dalam memilih dan memilah materi ajar dan menerapkan berbagai konsep keilmuan pada dunia nyata merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru. Keterampilan tersebut merupakan bagian dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi profesi, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Dan jawabannya adalah B. Kompetensi profesional. Nomor 10. Guru pejok terampil dalam memilih metode pembelajaran di kelas menggunakan gaya reseptokal dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, materi ajar, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kecakapan tersebut merupakan bagian dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi profesi, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, A. Kompetensi pedagogik. Dalam kelas, guru PJOK tidak pernah membedakan status siswa di kelas atau memperlakukan sama antar siswa dalam kegiatan pembelajaran maupun penilaian. Perilaku ini merupakan perwujudan dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi profesi, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Coba dijawab dulu, Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Kompetensi kepribadian. Tujuan dan fungsi adanya pengakuan profesionalisme guru dan dosen sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah A. Mengembangkan kompetensi guru dengan berbagai latihan supaya pendidikan nasional memiliki kualitas yang tak kalah dengan perkembangan global. B. Meningkatkan peran guru dalam mewujudkan generasi milenial yang beretika, bermoral, cerdas, dan bermartabat. C. Untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan nasional. D. Meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini hanya mendapat penghasilan yang sangat rendah. E. Pengakuan terhadap kinerja guru, di mana tanpa adanya guru maka tak mungkin masa depan generasi bangsa akan baik. Kira-kira jawabannya ada di option mana? Iya, jawabannya C. Untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Next, guru PJOK juga mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional dimaksudkan bahwa A. Memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. B. Memiliki jasa pendidikan yang sesuai bidang yang digeluti. C. Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas output peserta didik dengan baik dengan berbagai strategi yang mumpuni. D. Mendapatkan penghasilan atau sumber penghidupan yang layak dengan aneka tunjangan. E. Memiliki kemampuan dan kompetensi baik kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Jawab dulu Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah A. Memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. Next, sebagai seorang guru harus mampu menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang tercapainya tujuan dalam proses belajar mengajar, baik berwujud narasumber, buku, teks, majalah, surat kabar, maupun sumber belajar lainnya. Merupakan fungsi guru sebagai A. Demonstrator, B. Pengelola kelas, C. Evaluator, D. Fasilitator, E. Administrator. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya D. Fasilitator.
Next, seorang guru VJOK memiliki jasa S1 bidang olahraga, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan interpersonal, keterampilan mengelola kelas dan mengajar bidang VJOK termasuk dimensi A. Kompetensi, B. Kualifikasi, C. Profesionalitas, D. Kualitas, E. Kredibilitas. Jawab dulu Bapak Ibu. Dan jawabannya B. Kualifikasi. Next, perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi sejak awal kehidupan manusia, sejak mulai dari bayi, dapat dikatakan sebagai A. Involusi, B. Evolusi, C. Growth, D. Development, E. Kematangan. Nah, kira-kira apa Bapak Bu? Dan jawabannya adalah B. Evolusi. Next, pengukuran pertambahan tinggi dan berat badan pada anak merupakan bagian dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Evolusi, E. Evolusi. Dan jawabannya adalah A. Pertumbuhan. Next, peningkatan fungsi tubuh pada anak dari yang tidak bisa dan merupakan proses yang berkelanjutan adalah bagian dari A. Evolusi, B. Kematangan, C. Involusi, D. Perkembangan, E. Pertumbuhan. Ya, D. Perkembangan. Next, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya adalah prinsip perkembangan dengan A. Peran kematangan dan belajar, B. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan, C. Pola perkembangan yang dapat diramalkan, D. Perbedaan individu, E. Perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Jawabannya B. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan. Next, perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki dan menyebar keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh adalah prinsip perkembangan dengan A. Tahap perkembangan mempunyai risiko, B. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan, C. Pola perkembangan yang dapat diramalkan, D. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, E. Perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Jawabannya C. Pola perkembangan yang tepat diramalkan. Next, lingkungan membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, repetisi, imitasi, serta reward dan punishment merupakan teori perkembangan A. Environmentalisme, B. Naturalisme, C. Etologis, D. Komparatif dan organismik, E. Perkembangan kognitif. Dan jawabannya adalah A. Environmentalisme. Next, nomor soal 22. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu, di mana individu hanya dipandang dari sisi fenomena jasmania termasuk ke dalam A. Teori belajar kognitif Piaget, B. Teori belajar pemrosesan informasi, C. Teori belajar behaviorisme, D. Teori belajar Gestalt, E. Classical conditioning. Ya, jawabannya C. Teori belajar behaviorisme. Oke, next. Nomor soal 23. Seorang siswa yang awalnya takut air dan tidak mampu belajar berenang, namun setelah beberapa kali mengikuti pembelajaran renang di sekolah, sudah tidak takut lagi dengan air, merupakan teori A. Law of Respondent Conditioning, B. Law of Exercise, C. Law of Readiness, D. Law of Effect, E. Law of Respondent Extension.
Dan jawabannya E, Law of Respondent Extension. Oke, next. Dalam menggunakan media pembelajaran, pesan akan diolah menjadi sistematik dan mudah dimengerti oleh penerima pesan. Ini merupakan bagian dari proses A, receiving, B, komunikator, C, encoding, D, remembering, E, transferring. Ya, jawabannya C, encoding. Next, media yang relatif murah, fleksibel, dan berisi teks yang beragam dan bervariasi seperti foto dan gambar yang dipergunakan dalam aktivitas pembelajaran adalah klasifikasi dari A, multimedia dan jaringan komputer, B, pembelajaran berbasis komputer, C, media audio, D, media yang tidak diproyeksikan, E, media video. Ya, jawabannya D, media yang tidak diproyeksikan. Next, tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan perkembangan peserta didik didasarkan pada karakteristik program pendidikan jasmani, yaitu A, development appropriate practice, B, development appropriate theoretical, C, development appropriate conceptual, D, development appropriate motorik, E, development appropriate attitudes. Agak susah ya kawan-kawan ya cara bacanya. Ya, jawabannya adalah A, development appropriate practice. Oke, next. Lapangan dipergunakan sebagai fasilitas dalam proses belajar mengajar yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lapangan merupakan fasilitas dalam kategori A, alat, B, prasarana, C, sarana, D, bahan, E, penunjang pembelajaran. Nah, jawabannya B, prasarana. Oke. Ketersediaan lapangan sebagai tempat untuk terselenggaranya proses pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan potensi motoriknya merupakan fasilitas dalam kategori A, prasarana, B, sarana, C, fasilitas, D, modifikasi, E, peralatan. Ya, jawabannya A, prasarana. Next. Bermain sepak bola akan lebih menarik jika menggunakan bola dibandingkan dengan hanya membayangkan saja. Ini merupakan fungsi sarana dan prasarana. A, memperlancar jalannya pembelajaran. B, memudahkan gerakan. C, mempersulit gerakan. D, kelangsungan aktivitas. E, memacu siswa dalam bergerak. Ya, jawabannya E, memacu siswa dalam bergerak. Next, siswa dan guru memiliki akses kepada teknologi digital dan internet. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat dan sumber digital untuk membantu siswa. Adalah sebagian dari A, tujuan media, B, pemanfaatan teknologi, C, konsep media, D, pembelajaran TIK, E, aplikasi pembelajaran. Ya, jawabannya B, pemanfaatan teknologi. Baik kawan-kawan guru, sekian dulu dari saya. Kita berjumpa lagi di part berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga edukasi ini dapat berkembang dan channel ini juga dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.